Banyak kitab lain yang tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Baru. Bagaimana Gereja Katolik memilih mana yang dimasukkan, mana yang tidak? Nah, disinilah kita sebetulnya harus berterima kasih kepada tradisi suci dan juga magisterium gereja, ya. Karena pada akhirnya magisterium gereja itu yang akan menentukan. Dan salah satu dasarnya adalah apakah kitab-kitab suci itu yang di dalam Perjanjian Baru itu sering dikutip oleh para bapak gereja. Iya. Nah, ini menjadi satu parameter, ya. Yaitu karena berarti gereja awal percaya bahwa itu adalah bagian dari tradisi apostolik. Tradisi apostolik, ya, apa yang diceritakan oleh para rasul, kemudian oleh para muridnya, sehingga itu sering dikutip di dalam tulisan-tulisan mereka. Nah, kemudian poin yang kedua yang sangat penting adalah pada akhirnya magisterium gereja yang akhirnya menentukan. Sehingga kalaupun ada perbedaan antara para bapak gereja, Santo Agustinus dengan kebesaran hati, maka dia mengatakan bahwa dia menyerahkan keputusannya pada magisterium gereja Katolik. Ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada magisterium gereja, karena dengan adanya magisterium gereja, maka kita bisa dengan yakin bahwa ini adalah bagian dari kitab suci. Ya, selain itu ada hal lain lagi ya. Kenapa gereja Katolik, magisterium gereja Katolik hanya memilih beberapa dari kitab yang waktu itu beredar dalam sampai abad keempat itu. Karena yang dipilih oleh gereja Katolik tentu saja yang harus yakin bahwa kitab itu memang sungguh-sungguh ditulis oleh orang yang namanya tertulis sebagai penyusunnya. Misalnya Injil Matius ya sungguh ditulis Matius, ya, atau Injil Yohanes oleh Yohanes gitu. Harus memang ini ditulis asli oleh penulisnya. Jadi tidak bisa dipilih misalnya suatu penulisan yang tidak jelas apakah yang sungguh-sungguh ditulis oleh orang yang diperkirakan namanya sebagai penyusunnya. Ya, kadang-kadang misalnya ada kemudian abad kesekian ya, baru dibilang ada Injil Barnabas gitu, atau ada Injil Thomas, atau ada itu harus ditulis. Apakah harus dicek gitu, dilihat dari tulisan para bapak gereja, pernahkah ada tulisan yang memang menyatakan bahwa ini ditulis sungguh-sungguh oleh yang orang yang disebut sebagai penulisnya.